Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat
Ketua Yayasan Sayyidah Maryam Al-Qila, Ibu Susari Nugrahaini SS MS Tisol, yang terhormat Bapak Muhammad Ashrafuddin SHI MPD, yang terhormat keluarga Bapak Mungit Asrori Nganjuk, yang terhormat keluarga Bapak Suhargo, yang terhormat Bapak dan Ibu Retno di Pacitan, yang kami hormati keluarga Ibu Saida, yang kami hormati Ibu Nanis dan Pak Awam, yang kami hormati tim Basecamp Candi Dukuh, yang kami hormati rekan-rekan keluarga besar Budi Mulya II, yang kami hormati rekan-rekan ACT GAC, yang kami hormati rekan-rekan Bumi Cendekia, yang kami hormati rekan-rekan Yayasan Afkaruna, yang terhormat rekan-rekan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Indonesia, yang kami hormati teman-teman SMA 1 Islam Prambanan, yang kami hormati alumni Belfast, UGM, dan LPDP, para sahabat, donatur, orang tua asuh, dan seluruh tamu undangan yang kami muliakan. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di acara webinar pendidikan dan syukuran Yayasan Sayyidah Maryam Al-Qila. Baik Bapak dan Ibu yang kami muliakan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas limpahan rahmat, taufik, hidayahnya, kita dapat acara webinar pendidikan dan syukuran Yayasan Sayyidah Maryam Al-Qila. Semoga acara ini dapat menambah ilmu dan wawasan sebagai bekal kita di kehidupan dunia dan di akhirat nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin yang kami muliakan, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan melafadzkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya, marilah kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Yayasan Sayyidah Maryam Al-Qila, Ibu Susari Nugrahaini SSM Tisol, yang terhormat keluarga Bapak Mungit Asrori Nganjuk, yang terhormat keluarga Bapak Suhargo, yang terhormat Bapak dan Ibu Retno di Pacitan, yang kami hormati keluarga Ibu Saida, yang kami hormati Ibu Nanis dan Pak Awan, yang kami hormati tim Basecamp Candi Dukuh, yang kami hormati rekan-rekan keluarga besar Budi Mulya II, yang kami hormati rekan-rekan ACT GAC, yang kami hormati rekan-rekan Bumi Cendekia, yang kami hormati rekan-rekan Yayasan Afkaruna, yang kami hormati
rekan-rekan pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Indonesia. Yang kami hormati, teman-teman SMA 1 Islam Prambanan. Yang kami hormati, alumni Belfast, UGM, dan LPDP. Yang kami hormati, Bapak Muhammad Ashraf SHI MPD, para sahabat, donatur, orang tua asuh, dan seluruh tamu undangan yang kami muliakan. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di acara webinar pendidikan dan syukuran Yayasan Sayyidah Maryam Al-Qila. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya, kita dapat bermuajahah dalam acara yang insya Allah mubarak ini. Semoga acara ini dapat menambah ilmu dan wawasan sebagai bekal di akhirat, di dunia dan di akhirat. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang kami muliakan, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan melafadzkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya, marilah kita simak lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Saudari Safira Ajeng. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Terima kasih kepada Saudari Ajeng. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Yayasan Sayyidah Maryam Al-Qila. Kepada yang terhormat Ibu Susari Nugrahaini, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Uus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Sebelumnya izin saya share screen. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan teman-teman semua, para sahabat di acara tasyakuran ya, Yayasan Sayyidah Maryam Al-Qila. Saya mewakili teman-teman di sini, teman-teman yayasan,
ingin menyapa semuanya, pada Pak Yai, Pak Asrof, para keluarga, para sahabat, para donatur yang telah berkenan untuk meluangkan waktu di hari Sabtu pagi ini. Ya, mohon maaf kalau saya tidak bisa menyapa satu-satu, tapi insya Allah ucapan terima kasih terdalam kami haturkan untuk semuanya. Di sini saya ingin sedikit cerita mengenai sejarah gitu, Yayasan Sayyidah Maryam Al-Qila. Di sini saya juga sudah ditemani oleh teman-teman, ada Mbak Retno Purwaningsi, ada Mbak Saida Nurjani atau saya biasa manggilnya Miss Saida, ada juga Mbak Sari Wulandari atau Miss Wulan, begitu. Ya, jadi ceritanya begitu di akhir tahun 2020 Desember kami berempat menginisiasi sebuah yayasan yang kami namakan Yayasan Sayyidah Maryam Al-Qila. Semangat yang kami bawa adalah untuk menyebarkan pendidikan berkualitas untuk semua. Dan nama ini syarat dengan makna gitu kalau menurut kami gitu. Insya Allah harapannya seperti itu. Sayyidah gitu. Kenapa kami milih nama Sayyidah? Karena yayasan ini didirikan oleh 4 orang wanita, 4 orang lady gitu. Lalu juga Maryam di sini adalah wanita yang kuat, tangguh, wanita solehah, dan juga wanita yang namanya ada dalam Al-Quran. Jadi harapannya nanti bisa mendapat barokah ridho dari Allah. Dan juga Al-Qila ini bahasa Irlandia yang artinya cerdas. Jadi Yayasan Sayyidah Maryam Al-Qila ini harapannya kami bisa melahirkan gitu ya, murid-murid anak-anak yang cerdas, tangguh, dan insya Allah taat pada Allah yang Maha Kuasa. Okay. Kami yayasan ini membawahi beberapa unit usaha. Sedikit saya ingin cerita, ada Go English Literacy School, ada Al-Qila Institute, Home of Knowledge and Research, Komunitas Literasi Himawari, Al-Qila School, Early Childhood Education, dan juga Al-Qila Store, Anything You Want. Go English. Nah, sebenarnya gitu, yayasan ini diawali dari Go English. Tahun 2018 saya membuat komunitas yaitu Go English dengan semangat ingin menyebarkan, ingin mengenalkan bahasa Inggris untuk semuanya. Lalu dalam perkembangannya saya membuat Go English ini menjadi sociopreneur. Kami ada kegiatan profit dan non-profit. Nah, ini beberapa kegiatan non-profit yang sudah kami lakukan, free English class. Ya, kami menggunakan metode integrated learning dan juga project-based learning. Lalu kami juga ada kegiatan Jum'ah Barokah. Kami juga membantu UMKM gitu untuk menyediakan pinjaman modal tanpa bunga, tapi masih lingkupnya kecil ya, teman-teman terdekat dahulu gitu. Guru menginspirasi yang selama pandemi kami melakukan melalui a series of webinar dan juga guru pembelajar yang ya sayangnya off karena pandemi jadi belum bisa kemana-mana. Gitu. Lalu kami juga ada komunitas membaca begitu. Ini yang mengasuh Miss Wulan jauh di Nganjuk sana. Jadi ini satu-satunya unit usaha yang jauh dari Jogja. Terima kasih Miss Wulan sudah semangat untuk terus meliterasikan membaca gitu ya. Salah satu programnya adalah The Traveling Book. Lalu di awal Januari, di awal tahun, kami mendirikan Al-Qila Institute didasari oleh ini ya, pandemi yang tidak juga berakhir, lalu kami melihat bahwa perlu adanya tindakan nyata gitu kami para pendidik untuk mendampingi anak-anak. Sehingga kami mendirikan Al-Qila Institute, kami mengadakan free webinar kelas setiap bulan. Kami juga menyediakan beasiswa kelas online, tapi ini per event. Selain itu yang konsisten gitu, continue, kami ada pendampingan kelas online dan juga pendampingan belajar offline. Dan kedepannya kami berharap Al-Qila Institute ini bisa juga sebagai tempat untuk mendampingi anak-anak melakukan riset. Jadi tidak hanya pendampingan belajar, tapi juga riset. Dan yang sedang kami ikhtiarkan juga saat ini, mohon doanya Bapak Ibu teman-teman semuanya, Al-Qila School, kami merasa bahwa perlu adanya institusi formal juga selain yang informal begitu. Kami mendirikan Al-Qila School yang akan dimulai dari TKA dahulu. Insya Allah di tahun ajaran 2021-2022 kami akan mulai kelas pertama kami. Kami menggunakan 3 kurikulum ya, ada literasi bahasa Inggris, pemahaman nilai-nilai agama, dan juga metode pembelajaran yang integrated. Di sini kami menerima semua siswa, dan kami juga
menyediakan beasiswa bagi yang memang membutuhkan. Dan di sini saya mengundang teman-teman semuanya apabila ingin bergabung untuk menjadi bagian dari program kami sebagai orang tua asuh atau sebagai donatur, monggo begitu. Lalu yang terakhir unit usaha yang lain adalah Al-Ikhlas Store. Karena kami sangat percaya bahwa yayasan itu harus berdikari gitu. Jadi kami juga mempunyai Al-Ikhlas Store, monggo bisa dikunjungi IG kami dan juga e-commerce kami gitu untuk berbelanja di tempat kami. Harapannya Al-Ikhlas Store ini bisa menjadi sumber dana gitu bagi yayasan sehingga tidak hanya mengandalkan donatur begitu. Nah, singkatnya ini sedikit quote yang biasanya saya gunakan untuk menyemangati diri saya sendiri dan juga harapannya bisa menginspirasi orang lain gitu. When you can do something, why you just do nothing gitu. Dan saya sangat merasa bahwa kami di sini masih banyak kekurangan gitu. Kalau teman-teman ingin berkolaborasi atau mau bergabung gitu dengan tangan terbuka, kami sangat menanti itu, menerima itu gitu. Ya, dan juga ini ada alamat website yayasan kami, monggo silakan juga dikunjungi biar bisa tahu lebih banyak mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara sedikit cerita terkait Yayasan Sayyidah Maryam Al-Qila. Sekali lagi kami mohon doa, ridho keluarga, sahabat, para donatur semuanya agar ikhtiar yang kami lakukan di sini barokah dan dapat menjadi amal jariah buat semuanya. Dan mohon doanya juga agar kami amanah dan istiqomah. Ya, dan terima kasih Pak Asrof. Pak Asrof ini adalah salah satu sahabat kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu. Begitu dari saya, Mbak Us. Terima kasih semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Misari atas sambutannya. Hadirin yang kami muliakan, sampailah kita pada acara inti, yakni webinar pendidikan yang akan disampaikan oleh Bapak Asyrafuddin SHIPD. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Barokah Kalimasada. Baik, kepada yang terhormat Bapak Muhammad Asyrafuddin, kami persilahkan. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak Pak Asrof? Videonya masih off, Pak Asrof? Oh iya, saya pakai dua, Bu. Oh, pakai dua, Jadi J. pakai HP sama ini. Oh, Khawatir baik. kalau ini Oh, yang ini, J. internetnya, iya. Bentar. Oke, saya. Oke. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama berjumpa dan saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan saya dengan orang-orang hebat seperti Ibu Sari yang kemudian memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara atau kita sharing bersama tentang pendidikan. Sebagaimana yang kita tahu di webinar saat ini, bagaimana cara mengajarkan adab gitu ya. Saya mohon sebentar, ini saya nyoba akan untuk bagi ya. Bentar, saya mohon maaf.
Sebentar. Ini. Sebentar. Atau saya bantu share screen, Pak Asraf? Oke. Boleh, Bu. Coba, Iya. Bu. Ini saya enggak. Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini adalah tema kita, bagaimana mengajarkan adab, dan ini tema yang menurut kami, menurut saya ini sangat berat, karena adab sebagaimana kita ketahui, ya, Syed Al-Maliki mengatakan al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Nah, mari kita kaji bersama-sama, kita sharing ya. Mari Bu Sari, silakan dilanjut. Page, ya. Ini kita taruh, nama saya Muhammad Asrofuddin. Biasa dipanggil Pak Asrof. Saya lahir 40 tahun silam di Batang, ya, kabupaten kecil di Alas Roban sana. Aktivitas sehari-hari saya saat ini, saya menemani santri belajar di Pondok Pesantren Barokah Kalimansodo, dan yang baru ini, saat ini kami sedang mendirikan, menyebutnya Polra, yang saatnya ada, dan sekarang kita di Bu Sari, sama nanti kita akan di ini kita akan bersama-sama untuk mulai lembaga yang semoga pendidikan yang kita buka ini memberikan keberkahan bagi semua orang. Sari. Oke, ketika berbicara adab, saya ngawali dengan memulai dari jadi hadis yang apa menarik. Jadi Rasulullah mengatakan, akmu awlakum wa ahsin babahum. Ilmu menggunakan, kalau dalam bahasa menggunakan kata perintah. Jadi pemerintah selaku orang-orang tua mau selaku itu perintah memuliakan anak-anak kita. Di situ ahsinu adabahu, untuk buat bagus anak-anak kita. Ini ada ayu adbar rajul waladahu ahadu waladahu khairun lahu min ayasaddaqa yaumin binis sa'in. Ya, Musnad Ahmad. Hadis ini disandar kepada Ahmad. Nah, yang kedua ini menjelaskan tentang penting seseorang untuk mendidik anaknya tentang adab, bahkan mendidik atau mengajarkan adab anak itu lebih baik dibandingkan bersedekah. Gitu. Oke.
Jadi dari kedua hadis ini berarti kita selaku orang tua itu sudah memberikan perintah. Kalau kata perintah berarti harus dilakukan. Tapi bagaimana gitu untuk mengetahui saran bagaimana macam kita ada beberapa pengertian gitu ya. Silakan lanjut Bu Sari. Dalam hasanah pendidikan Islam gitu. Dalam hasanah pendidikan Islam kita mengenal adanya ta'lim. Ada ta'dib dan ada tarbiyah. Ta'lim diambil dari kata 'allama yu'allimu ta'liman. Ya. 'Allama yu'allimu ta'liman. Yang secara bahasa artinya adalah mengajarkan. Ya, ta'lim itu artinya mengajar. Nah, di ta'lim ini adalah merupakan bagian dari seseorang atau seorang guru atau orang tua itu mentransformasikan ilmu atau pengetahuan yang sifatnya adalah kognitif. Jadi kalau kita sering mendengar adanya perbedaan, ada pertanyaan antara ada taklim dan ada tarbiyah. Kalau di masyarakat sering kita dengar istilah majelis taklim, ya majelis taklim. Nah majelis taklim itu di majelis taklim itu adalah penyampaian yang mentransformasikan pengetahuan dari seorang yang mungkin seperti saya misalnya diundang untuk berceramah, terus kemudian ada audiens yang mendengarkan. Dan itu tidak menuntut pada perilaku dan sebagainya, karena itu sebatas hanya mentransformasi ilmu saja. Dan ini wilayahnya adalah wilayah kognitif. Kemudian yang kedua, dalam hasanah pendidikan Islam itu dikenal juga yang namanya ta'dib. Ya. Ta'dib itu diambil dari kata adaba yu'addibu ta'diban. Ya. Jadi, ini ta'dib ini sesuai dengan maknanya itu adalah mendidik adab. Nah, adab itu lekat dengan karakter. Maka karakter itu dalam bahasa agama adalah akhlak. Maka akhlak kemudian lebih dirincikan lagi ada akhlakul karimah atau ada yang menyebut akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Pendidikan yang disebut dengan ta'dib ini adalah transformasi karakter. Maka disinilah dituntut sebetulnya seorang guru atau orang tua itu lebih menekankan pada uswatun hasanah, yaitu pada beri tauladan. Dan ini yang memang berat bagi kita. Nah, kemudian yang ketiga ada tarbiyah. Tarbiyah itu dari robba yurabbiyu tarbiyatan. Yang secara bahasa ini artinya berkembang. Jadi tarbiyah ini adalah bagaimana kita mendampingi anak-anak kita dalam perkembangan mereka, tumbuh berkembang mereka secara fisik itu, kemudian kita padukan dengan kondisi yang ada.
Jadi ini tarbiyah itu bagaimana kita menjaga, mendampingi anak-anak kita dalam tumbuh kembang mereka. Bagaimana mereka mulai dari mungkin bisa berjalan, kemudian ini sesuai dengan usia mereka. Ini kemudian masuk dalam kategori transformasi psikomotorik. Dari 3 term ini, kemudian sebetulnya menurut Al-Athos itu at-ta'lim dan at-tarbiyah, yang hijau dan yang biru itu, at-ta'lim dan yang at-tarbiyah itu merupakan paduan dari at-ta'dib. Karena di dalam konsep ta'dib, ya, ini adalah merupakan konsep yang paling tepat untuk menerjemahkan pendidikan Islam. Dilihat dari struktur, kata at-ta'dib itu sudah mencakup unsur al-ilm, ya atau ilmu, kemudian ada ta'lim, ada instruksi, pengajaran, dan juga ada tarbiyah, pembinaan. Nah ini sehingga kalau kita berbicara tentang tadi dikatakan, saya mengawali dengan Sayyid Al-Maliki mengatakan al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Karena apa? Karena ilmu itu adalah bagian dari adab itu sendiri. Ini. Nah, oleh karena itu dalam pendidikan Islam sebetulnya lebih identik dengan bagaimana membentuk anak-anak kita, ya, adik kita itu menjadi orang yang beradab. Di sila Pancasila itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapa orang yang beradab itu? Orang yang beradab itu kalau dilihat dari sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab beliau yaitu Adabul Alim wal Muta'alim. Jadi beliau menyusun kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Adabnya guru dengan murid. Beliau mengawali begini. Dulu yang namanya Imam Syafi'i itu pernah mengatakan begini, memerintahkan kumpullah dengan para ahli fikih, para fuqaha. Kemudian di situ lihatlah mereka dan camkan adab mereka. Kemudian tirulah adab mereka. Sebetulnya kalau kita melihat dari kata itu ada kata fuqaha. Fuqaha itu adalah orang-orang yang ahli fikih. Fikih itu identik dengan pengertian knowledge, ya, masuk ke dalam wilayah knowledge. Bagaimana rukun Islam, rukunnya wudu, ya, bagaimana tata cara sholat dan sebagainya. Itu masuk dalam koridor ta'lim sebetulnya. Tapi yang kemudian di situ bagaimana beradabnya. Nah, disinilah kemudian menjadi penting bagi kita. Ternyata ta'lim, belajar, itu kalau tidak disertai dengan adab, maka hasilnya juga tidak bagus. Maka kemudian kalau kita melihat merujuk pada Al-Qur'an, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat orang itu yang beriman. Dan di situ beriman dan yang berilmu. Iman itu diposisikan di awal, orang yang beriman dan berilmu. Nah,
iman itu menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu adalah iman itu adalah pembuktiannya, iman itu dilihat dari adab. Jika seseorang imannya bagus, adabnya bagus, maka imannya bagus. Gitu. Karena iman itu adalah bentuk tauhid. Nah, ketika orang itu dalam bertauhid mengesahkan Allah, itu kemudian dengan menggunakan perilaku, tata krama, sopan santun yang baik, maka ini menjadi orang yang lebih melebihi daripada hanya sekedar memiliki ilmu. Karena dampak orang yang berilmu tidak menggunakan adab, ya, tidak didasari dengan adab, maka bisa jadi ilmunya itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau orang beradab, perilaku itu sudah membentuk pada karakternya. Ketika dia berilmu, maka ilmu itu akan menjadi hiasan, memperindah orang tersebut. Oke, lanjut Ibu. Nah, di sini bagaimana cara mengajarkan adab? Saya mengutip di atas, yaitu satu ayat ya, itu dalam surat, saya maaf tidak menuliskan di situ, tapi insya Allah saya ingat, itu dalam surat An-Nahl ayat 125 kalau nggak salah. Ya. Jadi ini adalah pesan Allah, pesan Allah kepada kita. Di situ ada ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Di situ ada kata kunci. Ud'u, mengajak. Ya, kita mengajak orang mengajak orang itu menuju kepada Allah itu dengan cara yang pertama adalah bil hikmati. Hikmah itu dengan di situ dimaknai sebagai suri tauladan, ya, uswatun hasanah. Tadi ada pembahasannya Mbak Uswatun hasanah gitu ya. Nah, jadi ini mengedepankan hal itu. Baru wal mau'izatil hasanah, baru berikutnya adalah kata-kata. Kata-kata yang baik. Nah, kemudian dari ayat tersebut saya mencoba untuk mengambil intisari atau saripati dari ayat tersebut. Yang pertama, sebagai orang yang mendapatkan perintah untuk mengajarkan adab terhadap anak, maka yang bisa kita lakukan yang pertama adalah bagaimana kita bisa memberikan inspirasi, memberikan gambaran kepada anak-anak kita tentang teladan yang baik, perilaku yang baik, akhlak yang baik. Yang ini bisa kita lakukan dengan menggunakan sebetulnya misalnya dengan memberikan mereka kisah-kisah atau sejarah tentang Nabi, kisah-kisah para sahabat, gitu. Terus kemudian juga tentunya yang paling sangat mengena adalah bagaimana mereka ketika melihat kita. Ini yang paling sangat mengena menurut saya. Karena apa yang kita lakukan itu akan menjadi sangat dominan dalam mempengaruhi anak-anak kita.
Jadi kalau misalnya kita menyuruh anak-anak kita sholat, terus kemudian anak-anak kita melihat yang ngomong dan mengajak sholat itu tidak sholat, nah, itu malah akan menjadi untung. Kalau anak-anak dulu mungkin diam, kalau anak-anak sekarang itu paling langsung, bapak aja nggak sholat. Kemudian yang kedua, salurkan potensi anak-anak kita, ya, potensi dan apa ya, sifat uniknya gitu. Karena saya yakin setiap anak itu punya potensi, punya sifat yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyatukan atau menyamakan antara anak-anak kita. Seandainya anak saya 3, saya punya anak 3. Saya tidak mungkin bisa menyamakan karakter anak ini. Anak yang pertama harus sama dengan anak yang kedua, apalagi yang ketiga harus sama dengan yang kedua dan ketiga. Mereka punya potensi, mereka punya sifat dan karakter yang masing-masing. Nah, kita selaku orang tua atau selaku pendidik, maka yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan fasilitas kepada mereka agar potensi yang mereka miliki dan sifat mereka unik, ya, sifat unik mereka itu bisa terarah kepada yang lebih baik, gitu. Terus kemudian yang ketiga, kita kadang-kadang dengan anak kita tidak adil. Kita sudah bekerja seharian penuh, misalnya, terus kemudian ketika kita pulang, ternyata kita masih sibuk dengan HP kita misalnya. Jadi kita kurang meluangkan waktu dan mendekatkan kita dengan mereka dari hati ke hati, sehingga terbangun empati, ya, yang kuat. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ini kalau kita empati terbangun gitu ya. Tapi masalahnya kadang-kadang juga kita terjebak pada mengukur anak-anak kita atau anak-anak didik kita itu adalah sama dengan kita. Seringkali kita mendapatkan mungkin orang yang mengatakan dulu itu saya begini gitu, terhadap anak kita. Gitu. Misalnya saya dulu itu itu kalau sekolah gitu misalnya, itu harus jalan kaki misalnya jauh. Ini satu sisi mungkin pengen seorang orang tua gitu pengen menekankan bahwa anak harus bisa menerima kondisi apapun. Tetapi membandingkan satu hal yang berbeda jauh gitu ya, itu juga sangat tidak relevan dalam mendidik anak. Jadi misalnya ya kalau saya mengatakan misalnya Mike Tyson dibandingkan dengan saya. Kalau misalnya tinju ya sudah nggak usah dibahas, mesti Mike Tyson yang menang. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ya, yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan kesan yang baik, ya, mendahulukan kesan yang baik, yang bernada positif dibandingkan yang negatif. Misalnya mengalihkan kata jangan dengan kata yang lebih lain. Misalnya anak kita lari misalnya. Itu sebaiknya tidak dikatakan, jangan lari. Tapi akan lebih indah ketika
kita menyampaikan mungkin jalan saja ya gitu misalnya. Jalan saja ya gitu. Jalan lebih tidak cepat capek loh misalnya seperti itu. Ini sehingga tidak mengurangi anak untuk kreativitas mereka. Karena kalau anak-anak kita sering misalnya mendengar kata jangan, orang Jawa ya ojo gitu ya, awas. Nah ini akan cenderung kemudian mengarah kepada mematikan kreativitas anak. Kemudian yang terakhir, kalau kita mau memperbaiki adab anak-anak kita, maka di situ butuh yang namanya cinta. Ada dalam Al-Quran ketika acara nikahan itu kan sering dibacakan wa min ayatihi an khalaqalakum wa min ayati an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di sini ada kata litaskunu ilaiha mawaddatan wa rahmatan. Jadi orang dipasangkan berbeda gitu ya, dipasangkan kemudian orang yang berbeda karakter tapi kemudian disatu. Di situ dikatakan litaskunu untuk menjadi tenang, untuk menjadi sakinah. Sakinah itu artinya tenang. Ini kan sesuatu yang aneh juga gitu. Karena karakter berbeda, cara berpikir berbeda, mungkin usia berbeda, disatukan kok disuruh tenang. Nah, ternyata di situ caranya bagaimana? Yaitu dengan mawaddah warahmah. Mawaddah itu adalah kasih sayang yang di situ terkandung nilai-nilai taklim, nilai-nilai ta'dib, dan nilai-nilai tarbiyah. Kalau yang rahmah itu kasih sayang yang ya kasih sayang saja atau cinta saja. Jadi biasanya biasanya ini ya orang tua itu kalau dengan anaknya itu kadang-kadang yang muncul lebih pada rahmahnya, lebih pada cintanya, kasih sayangnya yang lebih, sehingga mawaddahnya kadang-kadang tidak terlalu. Akhirnya kadang-kadang ya membela anak berlebihan atau menyanjung anak berlebihan, membanggakan anak berlebihan dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, ini menurut saya ini adalah 5 hal yang bisa kita ambil, kita petik dari ayat yang Allah sampaikan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah. Di situ ada wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadil itu ya tadi berkomunikasi ya dengan, kalau di situ kan bermujadalah itu berdebat gitu. Tapi kalau saya lebih cenderung mengartikan di situ ada berkomunikasi ya ahsan dengan baik. Jadi inilah 5 hal yang mungkin bisa kita laksanakan, kita lakukan bersama, kita praktikkan bersama dalam rangka usaha kita untuk memperbaiki adab, tata krama, sopan santun, karakter, akhlak dari anak-anak kita dan anak-anak didik kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Bu Sari dan ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Di batch akhir itu hanya ajak, karena kita adalah adib ya, saya menulis adib ya, saya menulis adib
bil adabi. Ajarkan adab dengan adab. Itu. It's Jadi kalau 11 kita mau hours. mengajarkan adab, ya, kalau kita mengajarkan adab ya kita sendiri harus beradab gitu. Semoga kita dapat menjadi orang beradab sehingga layak untuk mengajarkan adab kepada anak-anak kita dan anak-anak didik kita. Terima kasih dari saya. Saya rasa cukup dan semoga ini bisa memberikan pemahaman, mungkin mengingatkan kembali pemahaman jenengan yang mungkin sudah terkubur dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Ashraf atas penyampaian materinya. Baik, hadirin yang kami muliakan, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Fitri, Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, rekan-rekan RCI Jogja, dan rekan-rekan yang baru bergabung. Baik, memasuki acara sesi tanya jawab ini, saya persilahkan untuk tiga peserta untuk bertanya ya. Dan di sini sudah ada pertanyaan. Baik, oke. Sudah ada 3 pertanyaan ya. Bapak Ashraf, boleh saya sampaikan pertanyaannya? Ya, silakan. Oke, ya. Yang pertama, pertanyaan dari Ibu Prisca Aprilia. Assalamualaikum, Pak. Saya mau bertanya, bagaimana menghadapi anak yang karakternya sudah terbangun menjadi keras? Bagaimana kita bisa mengikis sifat itu yang mungkin juga kesalahan kita dalam mendidik anak itu terlalu keras? Anak saya sudah umur 7 tahun dan susah sekali dinasehatin. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab dulu, Pak. Ya. Ya. Bentar, ini saya. Oke, baiklah. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini, Bu, keras itu kan keras, kita lihat kayak apa ya, bainal hajari gitu ya, antara batu, ketika batu dengan tempat ini kemudian yang itu kental, jadi ditaatkan. Yang kita lakukan adalah sikap yang disebut dengan sikap layyinun. Yaitu sekeras apapun anak itu ketika kita menghadapinya dengan kelembutan, ya mungkin ya, ini akan berat karena kita harus udah next ini. Oke, halo? Halo, Pak. Maaf, tadi suaranya putus, Pak. Ya. Oke, gimana? Gitu ya. Ini ya. Sudah jelas? Ya, sudah, Pak. Mungkin koneksi di tempat saya mungkin ya. Ya, baik. Gimana Ibu Prisca Aprilia? Apakah pertanyaannya sudah terjawab dengan baik? Ini apa suaranya tadi terlalu banyak, itu putus-putus. Iya. Jadi kurang ngerti. Ya, Bapak Ashraf, mohon bisa diulang, Pak.
Ya, saya akan ulang lagi. Oke. Jadi begini Ibu, dalam menghadapi sikap yang keras itu tentunya juga tidak dengan kekerasan. Karena apabila kita melakukan, maka saya mengatakan tadi itu bagaikan batu kemudian dilempar batu. Maka batu itu yang yang terlempar atau yang dilempar itu bahkan bisa kemudian menyakiti orang lain, bisa menyakiti kita atau menyakiti orang lain. Sehingga yang bisa kita sikap yang layyinun, ya, lemah, lembut gitu ya, atau latifun bisa dilihat dengan lembut. Jadi saya kalau kita ibaratkan kita berikan sebuah kubangan lumpur yang dikasih batu, dan itu memang berat karena kita akan menerima berbagai macam sikap yang mungkin tidak baik dan bisa menjadikan kita mungkin sakit hati. Tapi bagaimanapun itu adalah anak kita, anak didik kita, ya nggak apa-apa gitu. Kita kembalikan karena bagian Allah mengatakan al-malu wal banunu fitnatun. Harta benda dan anak-anak adalah fitnah. Jadi memang ada tiga karakter anak di dalam Al-Qur'an ya. Itu. Satu ada qurrata ayun, yang kedua ada fitnah, yang ketiga ada aduun. Gitu. Jadi kalau yang qurrata ayun itulah yang dibanggakan dan diharapkan oleh setiap orang tua. Gitu ya. Yang fitnah itu ujian. Fitnah itu artinya ujian. Tetapi yang namanya ujian, kalau kita berhasil melewatinya, maka itu adalah yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah aduun. Inilah yang semoga kita tidak aduun itu artinya musuh. Jadi anak malah memusuhi kita, memusuhi orang tua, memusuhi guru dan sebagainya. Semoga anak didik kita, anak-anak kita itu. Contoh aduun yang di dalam Al-Quran adalah bagaimana Kan'an dengan Nabi Nuh alaihissalam. Seperti itu. Jadi, monggo Ibu, ini sangat mungkin anak itu mungkin butuh didekati tadi, yang empati itu dibangun. Iya. Ya, makasih Pak. Oke, baik. Kita langsung saja masuk di pertanyaan kedua ya, Pak. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari inisial NW. Ibu atau Bapak ini ya? Langsung saja pertanyaannya, bagaimana cara menaklukkan hati anak yang nakal, padahal sudah berusaha untuk beradab tapi tetap terlihat salah anak tersebut? Oke. Ya, satu hal yang kadang-kadang kita lupa, bahwa doa itu adalah senjata kita yang paling hebat gitu ya. Saya yakin setiap orang tua sudah berikhtiar memberikan pendidikan, pendampingan, ikhtiar yang luar biasa untuk anak-anak. Ya, tetapi perlu kita ketahui bahwa anak-anak kita itu terbentuk bukan hanya dari keluarga kita. Jadi kalau ada beberapa hal kan yang bisa membentuk karakter anak itu, yaitu ada bi'ah. Bi'ah itu artinya lingkungan. Dan lingkungan anak itu kan tidak hanya di rumah, tidak hanya di sekolah gitu, tapi juga di mereka berada gitu. Dan kemungkinan pada lingkungan
meninggalkan kemudian nanti yang lain untuk atau sikap yang lain. Nah, sudah mungkin ada itu aklum benar bagaimana dan maka lima itu ada dia kata relasi kita itu. Oh ini kita makan ya. Jadi setelah ikhtiar tadi, kelima hal tadi sudah kita lakukan, ya doa gitu. Karena sebagaimana perintah berikhtiar itu juga disertai dengan tawakal, berpasrah diri kepada Allah. Jadi ini yang bisa yang saya berikan, ya. Jadi saya yakin semua orang tua sudah berikhtiar untuk menjadi baik dengan dia menyekolahkan, memberikan terbaik untuk anak, untuk masuk ke sekolah yang terbaik, kemudian memberikan mungkin ya ngaji dan sebagainya di TPQ dan sebagainya. Itu kan tujuannya baik, tapi kadang-kadang di lingkungan itulah malah mungkin juga ada yang kemudian membentuk itu. Maka senjatanya ya juga adalah doa itu. Kalau saya boleh menyarankan, dan ini yang dilakukan oleh orang tua saya dan saya lakukan juga untuk anak-anak saya, ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada radhiyallahu an, ya, keponakan beliau ketika masih kecil. Jadi Nabi itu ketika bertemu dengan Ibnu Abbas gitu, misalnya Nabi bepergian terus pulang kemudian mendapati Ibnu Abbas, yang dilakukan oleh Nabi adalah dia memegang kepala Ibnu Abbas kemudian berdoa, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Itu kemudian ditiupkan di ubun-ubunnya Ibnu Abbas itu. Mungkin itu salah satu yang bisa kita lakukan selain dengan doa-doa yang lain. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ashraf. Selanjutnya pertanyaan ketiga oleh Ibu Anggraini Sulistianingsih. Bagaimana kita menghadapi situasi di dalam keluarga di mana kedua orang tuanya sibuk bekerja sehingga jaraknya menjadi jauh secara hati dari anak? Ya, ini pertanyaannya saya ingin dipertegas. Bagaimana Pak? Mohon maaf suaranya terputus. Sikap seorang tua sikap kita sebagai seorang anak atau sikap kita sebagai orang tua. Sebagai orang tua, Bapak. Ini persiapan kalau nanti jadi orang tua, Pak. Jadi orang tua gitu ya. Iya, di materi yang saya berikan tadi, saat di poin yang ketiga ya, yaitu tentang empati antara anak dengan orang tua itu terbangun karena ada waktu yang sangat bermanfaat gitu ya. Adanya waktu, ada ruang waktu yang memang di situ dia bersama menumpahkan mawadah dan warahmah tadi, sehingga terwujud sakinah kan ada mawadah dan warahmah. Nah, itu penting kita mengatakan kadang-kadang kita tidak adil dengan anak-anak kita. Kita sudah bekerja seharian, kadang-kadang mungkin tugas keluar kota, mungkin kita
ketemu dengan anak-anak kita masih saja yang kita pegang HP misalnya begitu. Ini saya pribadi mulai belajar, makanya mungkin teman-teman yang sekarang kalau jam-jam tertentu memang saya off-kan gitu, terutama misalnya dari habis maghrib sampai dengan isya gitu ya, setelah sholat isya setengah 8 itu atau jam 8 itu saya baru buka HP dan sebagainya. Itu upaya-upaya yang bisa yang tidak tadi, yuk kita praktekkan gitu Bu Anggi. Bu Anggre ini ya. Terus dianding deh. Jadi ya makanya tadi saya mengatakan adib bil adabi. Mendidik adab, mengajarkan adab ya dengan adab gitu. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita mencoba menjadi orang yang beradab. Maka kita akan mudah untuk mengajarkan adab insya Allah gitu. Karena adab lebih lekat pada hikmah daripada mau'izatul hasanah gitu. Ya, ini yang sering. Dan kalau yang namanya kata-kata mau'izatul hasanah itu ini kadang-kadang malah menjadi jurang bagi kita. Ya kan? Menjadi jurang bagi kita. Jadi misalnya kita ngomong itu kalau bahasa orang Jawa ngomongnya itu ndake-ndake gitu ya. Ngomongnya ndake-ndake sundul langit, tapi pada tataran pelaksanaan akhirnya malah mendapatkan katanya owala jebule mengeneng. Nah, itu bahayanya kata itu. Padahal sudah mau'izatul hasanah gitu. Misalnya ya kayak tadi misalnya kasih contoh misalnya, ayo sholat 5 waktu gini kan. Dilalah kita ketahuan tidak sholat 5 waktu. Nah, ini merepot itu gitu. Yang terjadi seperti itu. Kayak misalnya nih, yang jauh kalau kita tarik di dalam dunia pendidikan ya, lembaga pendidikan ini besar ini yang akan banyak lembaga-lembaganya ya, dan ini ada sekolah nanti. Perlu hati-hati nih Bu kita itu. Nah, jadi sekolah tentu harus dipromosikan, tetapi yang paling penting adalah dalam menyamakan antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau Allah mengatakan Allah sangat membenci orang yang berkata tetapi tidak belum melakukan, belum mengamalkan. Ini sangat bahaya gitu. Nanti kalau al-khilaful ini sudah besar gitu kan, wah ini tantangannya lebih berat ini. Oke, itu. Ya, Banggi. Halo, Banggi. Ya Pak, Pak Asraf. Oh ini Bang, ya mungkin itu ya Banggi. Tapi kalau memang, ya syarat untuk menjadi orang tua untuk Bu Anggi caranya gampang. Nikah dulu Bu. Oh Pak. Ya nikah dulu nanti dapat jadi orang tua. Nah, yang penting adalah bagaimana mencari partnernya itu gitu. Mencari partner yang visi misinya menjadi anak sama itu nggih Pak J. Ya enggak harus sama. Oh nggih. Enggak bisa kalau misalnya. Jalan Ya syukur ya jadi dalam adab itu kan lekat kepada agama gitu. Iya. Saya rasa itu ya. Nggih. Iya benar Pak Asraf. Ini tadi saya lihat ono Kang Iril bareng ya. Iya, saya undang juga Pak Asraf.
Pak Aril. Oh gitu ya. Oke. Salam Manchester Real. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang sangat menginspirasi dan bermanfaat sekali untuk kita semua. Ini ada pertanyaan satu lagi, tapi mohon maaf kami cukupkan ya sesi tanya jawabnya. Bapak Ashraf kira-kira berkenan untuk memberikan kontak personnya jikalau ada peserta yang ingin bertanya? Boleh. Lihat. Silakan dicatat. Ya. 082 Ya. 136 36 559 55 101. 101. Saya ulang ya Pak ya. 082 136 559 101. Iya. Oke, baik. Bapak dan kami dari panitia menyediakan sertifikat bagi para peserta. Ibu dan Bapak bisa mengklik link yang tersedia di kolom komentar. Dan saya sertakan juga kontak personnya Bapak Ashraf ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ashraf telah menyampaikan materi dan juga jawaban yang sangat menginspirasi. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Catatan bagi ya, terima kasih yang saya dapat tadi ya, bahwasanya kita sebagai orang tua atau calon orang tua, kita bisa menyampaikan di anak kita dengan lain ya, dengan lembut. Kemudian sebagai orang tua kita bisa berikhtiar mendampingi anak, juga mendoakan anak. Dan kita berdoa semoga anak-anak kita nanti berada di lingkungan yang baik. Sesibuk apapun kita harus meluangkan waktu untuk anak. Ya Pak ya. Insya Allah. Ya, terima kasih Bapak Ashraf. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Memasuki acara selanjutnya, yaitu penyampaian short speech oleh Bapak Aslam dari Malaysia. To Dr. Mr. Dr. H.C. Aslam Khan, the time is yours. Okay. Assalamualaikum and very good morning. Waalaikumsalam. Saya bisa bertutur bahasa Indonesia, tetapi tidak begitu bagus sekali lah. Jadi mau bahasa Indonesia yang tidak bagus atau bahasa Inggrisnya? Bagaimana, Bapak dan Ibu peserta? Mix gitu ya? Boleh mix, boleh ya. Pak. Bilingual, Pak. Oke, bilingual. Ya. Oke, untuk Indonesia ini bukannya satu tempat yang baru untuk saya, karena saya sudah 12 tahun mengelilingi Indonesia. Dari Sumatera hinggalah ke Jawa untuk seminar-seminar, diundang ke Universitas Teflin dan semuanya selama 12 tahun. Dan juga ada training untuk guru-guru dan juga dosen-dosen dari Indonesia di Malaysia di kampus saya, beasiswa kerajaan pemerintah Malaysia. Jadi karena itu saya kenali ramai ibu-ibu dan bapa-bapa, dosen, wakil rektor dan bapa rektor di Indonesia, karena sering ke sana. Jadi kebanyakan bapa-bapa dan ibu-ibu di Indonesia selalu mengatakan saya ni sudah 50% Indonesia, tinggal 1% lagi untuk jadi orang Indonesia. Jadi Indonesia ni macam rumah saya yang kedua. Walaupun Kuala Lumpur Malaysia yang pertama, sering juga ke Indonesia hingga kan ramai kata saya ni orang Indonesia 50%. Alhamdulillah. Okey, sebenarnya hari ini terima kasih kepada Ibu Susari, Ibu Sari dan juga Ibu Ukwan dan semua ya yang mempunyai cita-cita yang begitu luar biasa untuk mendirikan sekolah swasta mereka. Ya, Al-Qila ya. Bu Susari, Al-Qila ya. Betul Pak Aslam.
Alkila dari bahasa Irlandia. Smart. Okay, very Yeah. good. Dan saya tadi mengikuti pemateri tadi, Ustaz atau Bapak Muhammad ya, memang bagus sekali. Isi kandungannya pemateri itu memang bagus. Bapak Muhammad, terima kasih. Saya juga banyak mempelajarinya. Ya, karena Sama-sama, Pak. Sama-sama. ya ada 3 perkara yang penting di sana. Karena dalam Al-Quran pun ada digunakan perkataan akal ya. Sering juga ada perkataan akalnya di Al-Quran. Dan akal, ikhtiar, doa, dan juga bekerja keras, usaha. Insya Allah segalanya akan menjadi realiti. Akal, ikhtiar, usaha, dan doanya. Betul Bapak? Ya. Terima kasih Bapak. Itu saya belajar daripada Bapak. Bapak lebih arif dalam agama. Okey, untuk bidang pendidikannya ni luar biasa. Bidang pendidikan merupakan bidang yang paling luar biasa dalam dunia. Karena itu, jika kita menjadi seorang pendidik, kita mesti ada passion-nya. Ya, saya akan tunjukkan sedikit video saya ni. Dia video back tu saya tidak sediakan. Ini ialah on the spot ya. Some of these words that sangat berguna. Ya. Sangat berguna. Macam ini. Dapat lihat, if you want something you never had, you have to do something you never done. Ada di belakangnya, boleh lihat ibu-ibu dan bapa-bapa? Iya, terlihat Pak Aslam. Jadi kita harus membuat sesuatu yang luar biasa untuk mencapai sesuatu yang luar biasa. Okey? Segala kejayaan, sukses tidak akan datang kepada kita. Kita harus keluar dan mencarinya. Kata Martin Luther King, ini yang penting kata-kata hikmatnya. If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Ini kata-kata yang begitu penting untuk kita semua. Ya. Dan juga ini dikatakan di sini, if you have a strong purpose in life, you don't have to be pushed. Your passion will drive you there. Ini kata-kata yang patut kita ada sebagai seorang pendidik. Kerana dunia pendidikan ialah is a shift from teaching us facts to teaching us how to live extraordinary lives. Ini penting. Ini yang saya pegang pada diri saya. Karena itu apabila saya diundang untuk bagi seminar macam ini di televisyen, saya bagi ceramah melahirkan guru abad 21. Atau di Jogja saya diundang ke Jogja oleh Lia. Dan juga ke Semarang, ya, juga ke sekolah sekalipun SMA saya diundang untuk memberi kata-kata dan juga kuliah tentang pendidikan abad 21, bagaimana kita jadi pendidik, ya, juga kadang-kadang juga diundang untuk wisuda di Adibuana kemarin, ya. Jadi ini ialah penting. Juga di Malang juga ada ya. Jadi apa yang penting kita di sini ialah kita harus tahu bahwa segala-galanya itu tidak datang dengan senang kepada kita. Sebagai seorang pendidik, kita harus keluar daripada comfort zone, masuk kepada growth zone dan cuba cari sesuatu yang orang lain mungkin tidak mau usaha, tapi kita harus keluar. Kita tidak boleh ada dalam comfort zone. Segala-galanya di tangan kita untuk mencapai sukses. Dan doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah doa itu akan menjadi realiti. Segala urusan kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, apa yang Al-Kila buat ini, saya juga dalam bahasa Malaysia dikatakan terkilan. Saya tidak tahu sama ada
orang Indonesia faham bahasa Malaysia ni, saya terkilan. Artinya saya berasa sungguh tertarik. Keluar biasaan 4 gadis dari Jogja ini ingin mencapai cita-cita mereka, suksesnya untuk menubuhkan sebuah sekolah untuk anak-anak bangsa Indonesia. Jadi kita harus memberi satu tepukan yang amat gemuruh kepada 4 orang gadis yang mempunyai semangat yang tinggi, passion yang tinggi, ingin melakukan sesuatu yang luar biasa. Karena itu saya hari ini berada di sini, walaupun saya telah dalam bidang pendidikan sebanyak 90 negara, saya telah membuat seminar dan latihan. Saya berasa sungguh bernasib baik karena dapat bersama ibu-ibu dan bapa hari ini dan juga mendengar ceramah tadi dan ceramah daripada Bapa Muhammad dan juga objektif-objektif untuk mendirikan sebuah sekolah yang akan mendidik anak-anak bangsa Indonesia. Memang semangatnya bagus sekali, semangat sekali kuat. Jadi karena itu saya di sini ingin memberikan dukungan atau sokongan seberapa yang boleh kepada Al-Qilah. Dan dengan itu saya juga mengundang semua yang ada di sini untuk mensebarkan berita ini kepada semua orang di Indonesia atau di luar Indonesia supaya dapat membantu Al-Qilah mencapai sukses dan mencapai cita-cita mereka. Dengan itu, saya terima kasih lagi sekali kepada semua bapa-bapa, ibu-ibu dan juga 4 orang gadis dari Al-Qilah ini yang mempunyai semangat tinggi mengundang saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan kalau jika ada apa-apa pertanyaan, saya akan masukkan dalam chat group ni nombor phone saya untuk WhatsApp jika ada apa-apa yang saya boleh bantu. Mampu. Terima kasih lagi sekali. Salam Ramadan. Salam Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aslam yang sudah memberikan support dan juga inspiring speech untuk kita semua. Jadi, Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Wulan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Kepada Ibu Wulan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ashraf atas kesediaannya mengisi pengajian kita kali ini, juga pada Bapak Ibu undangan semua yang sudah bergabung. Hari ini kita mendapatkan banyak sekali ya, baik dari Bapak Ashraf, Bapak Aslam juga yang dekat-dekat dari Malaysia bergabung ke sini ya. Apa kabar Pak Aslam? Ya. Tidak berpanjang kata, karena hari ini waktunya sudah melewati yang kita janjikan. Saya ingin mempersembahkan sebuah pantun untuk Pak Ashraf. Boleh ya Pak? Halo? Apakah Pak Ashraf? Boleh, Bu. Insya Allah boleh. Jadi saya tadi terkesan sekali dengan materinya Bapak Ashraf, karena itu saya ingin mempersembahkan khusus pantun ini untuk Bapak Ashraf ya. Begini pantunnya. Maaf ya puasa-puasa saya nanti ngomongin makanan. Es campur es belewah, obat haus selepas pingpong. Agar Al-Qilah tambah berkah, Ustadz Ashraf mimpin doa dong. Ya, kepada Ustadz Ashraf, kami mewakili dari tim Al-Qilah memohon bantuannya sekali lagi untuk memimpin doa, dan kami harapkan hadirin semua juga ikut berdoa agar lembaga yang diniatkan untuk kebaikan ini bisa
maju dan memberi banyak kemanfaatan untuk umat semua dan pendidikan. Terima kasih dari saya. Bapak Ashirof, bisakah memimpin doanya? Halo? Apakah masih bergabung dengan kami, Pak Ashirof? Unmute dulu. Oh iya. Oh iya. Maaf. Ya, Pak. Ya. Monggo. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa untuk kebaikan kita semua dan mobil khusus untuk keluarga besar Al-Qila. Semoga Al-Qila menjadi lembaga pendidikan yang dapat menghasilkan anak-anak yang bukan hanya berilmu, tetapi juga karena kita sudah banyakkan orang berilmu tapi berat. Mari kita bersama, saya mohon izin memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alimul ahwal wa ya mutali' asrar wa ya mala kulli syai'in qadir hajatina wa ahwal muslimin wa muslimin wa hawwil ahwalana ila hal wa tubna min najid Allahumma inna rahimun fi dhalina wadaka yasir majib innal a'ali salihati wa wafiqni ma yudrika Allahumma bina amin la tuwallina wa yasiwa naj'alna wa wasuka Allahumma ja'alna liwaliya wa azwajina wa auladina dhurriyyatina amin min dhil ilmi wa 'alil khair wa 'alil ibadah la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhirri wal ma'siyah Rabbana hab lana min as-salihin Rabbana hab lana min azwajina waj'alna lil muttaqina imama Rabbana masalli wa munziriyatina taqabbal du'a Rabbana afrih 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu Wulan, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih atas sepatah dua patah kata yang sudah disampaikan oleh Bu Wulan ya, terutama pantunnya tadi. Baik, Bapak yang saya hormati, sebelum kita akhiri acara ini, mohon untuk on kamera ya, karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Baik, saya akan screenshot untuk yang slide pertamanya. Bapak Elanto Wijoyono, Ibu Novia, Pak Ilyas, Pak Fajar, bisa tolong di-on-kan kameranya. Baik, saya hitung. 1, 2, 3. Untuk yang
slide keduanya. Baik, Bapak Ashraf bisa di-on-kan kameranya. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, memasuki acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita akhiri acara ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan support dan doanya untuk Yayasan Sayyidah Maryam Al-Kila ini. Semoga ke depannya yayasan ini akan sukses selalu ya. Baik, saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada salah kata. Dan semoga pertemuan kita ini membawa berkah dan membawa manfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Sehat-sehat selalu. Mas Restu, wah, jauh-jauh dari Ngawi. Ada. Iya Mbak, sorry perjalanan. Semangat. Terima kasih semuanya, J. Monggo kalau mau melanjutkan aktivitas, Miss Manis, Miss Nur, Bu Fitri, Siap. Ya, Bu Nita, Miss Yuki. Bye-bye Miss Sari, good luck ya. Terima kasih Miss Tin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Safa, Mbak Nurul, Mas Wahid, Pak Mohon Aril. pamit juga nggih, Bapak Ibu Terima semuanya. kasih semuanya. Oke. Bismillah. Terima Fitri, J. Assalamualaikum. Thank you so Assalamualaikum much. warahmatullahi Selamat Waalaikumsalam. Salam Ramadan Baiki. dan juga salam iftar. Miss Asi. Monggo Miss. Iya. Miss Asi. Aduh, tapi udah selesai Miss Asi. Mohon maaf. Terima kasih. Izin aku. Gak apa-apa, Sukses ya, Miss, Miss. keren ya. Matur nuwun, J. Inggrisnya makin keren deh. Amin. Sari, monggo Miss. Monggo Saya pamit ya, semuanya. Miss. J, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Miss Asi kapan ke Jogja lagi? Sari. Utang apa, Miss? Ya, tanggal 28, 29. Maaf, itu di Solo. Sekali. Saking padatnya jadi lupa jadwal nih. Aja. Enggak ada saya pelupa. Tanggal 10, tanggal 1, 2 saya di ini. Saya di Jogja. Ada acara? Mau bikin KTP pindah. Pindah ke makasih Pak Asrof. Pindah ke pindah ke KTP. Tegal. Iya. Oh, J. Ara di sini kan, Miss? Mbak Wi, tolong Iya. Gigi nanti tinggal Ini saya. Semoga kita bisa ketemu ya, Miss. Iya, Miss. Kabar-kabari, Miss. Jadi Iya. bisa saya mengguru. Mengguru apa? Sama senior. Inggrisnya. Modal Aku nekat, juga Miss. mau ketemu Miss Asi. Apa? Mau ketemu. Lama nggak pernah ketemu ya? Iya. Pokoknya kita tindakan ya. Siap. Miss, yes, pokoknya kalau nggak bisa bukber, ya pokoknya awan-awan po esuk-esuk pahit-pahit ora apa-apa. Siap. Ya. Siap, Miss. J, sehat-sehat. Oke, Miss. Gimana ini sudah pada pergi semua, tinggal saya? Iya, ini ada Pak Hairil, ada Pak Asrof ini. Pak Hairil ini dulu juga guru BMD loh, Miss. Ingat nggak ya? Tapi nggak tahu, ketemu nggak ya? Mungkin tahu. Mungkin itu wajah gantengnya tertutup masker.
Oh, Pak Khairil. Pak Khairil itu ya pengajar di ini, di Go English. Bukan, beliau dosen, Miss. Wah, itu udah jam terbang tinggi. Dulu di BMD di SD Pandean. Oh, Adan di sini. Oh, gitu. Mas Aida, Miss Aida. Ya, bisa sih. Mana masih ngajar di MTS? Enggak, saya udah freelance. Nikmati hidupmu, Miss. Miss, gimana? Ya, baru. Miss, Selalu lakukan gimana? hal baru. Gimana Miss Aida? Selalu lakukan hal baru. Iya ya Miss ya. Pak Asrul, terima kasih sudah meluangkan waktu dan memberikan materi yang luar biasa. Duh, aku nggak ikut dari awal. Ya mending Siti muncul Siti. Miss Ari, gimana saya live gitu isin aku ya. Atau ini saya live semuanya begitu? Ini di sini Adan jadi nggak begitu kedengeran. Makasih sekali Miss Asi, Pak Asro, Mbak Laila, Miss Aida, Mbak Dinar. Ini untuk saya English yang semakin go internasional. Amin ya Allah. Ini saya NJ. Ya. Matur nuwun sangat. Amin.